Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa yang disebut dengan eco-brick. Eco-brick terdiri dari dua kata, yaitu eco dan brick, yang berarti bata ramah lingkungan. Disebut bata karena ia dapat menjadi alternatif bagi bata konvensional dalam mendirikan bangunan. Maka dari itu, eco-brick biasa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan perabotan rumah. Eco-brick adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah yang bukan dari makhluk hidup untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Seperti yang kita ketahui, sampah plastik di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Jika penggunaan kembali dan pengurangan sampah plastik sudah sangat sulit, maka eco-brick merupakan solusinya. Eco-brick mampu memberikan kehidupan baru bagi limbah plastik. Eco-brick adalah cara lain untuk utilisasi sampah-sampah tersebut selain mengirimnya ke tempat pembuangan akhir. Dengan eco-brick, kita memiliki kesempatan untuk mengubah pengorbanan komunitas dan ekosistem dalam mencerna plastik. Kita dapat mengubah plastik menjadi bermanfaat bagi masyarakat dan ekosistem setempat. Karakteristik plastik yang lama terurai dan daya tahannya yang kuat ini menjadi poin penting dalam pembuatan eco-brick. Dengan eco-brick, sampah-sampah plastik ini akan tersimpan terjaga di dalam botol sehingga tidak perlu dibakar, menggunung, tertimbun, ataupun lain sebagainya. Teknologi eco-brick memungkinkan kita untuk membantu melestarikan lingkungan yang lebih sehat tanpa sampah plastik. Dengan begitu, kita akan terhindar dari bahaya sampah plastik dan lebih menghemat energi. Eco-brick membantu mencegah bahan-bahan plastik tersebut melepaskan CO2 yang pada akhirnya akan mengurangi pemanasan global. Untuk membuat eco-brick sendiri, langkah pertama kita mengumpulkan sachet kemasan dan kresek, kemudian dipotong lalu dicuci dan dikeringkan. Kemudian siapkan botol plastik 600 ml yang bersih dan sudah dikeringkan. Setelah botol kering, masukkan plastik kresek terlebih dahulu untuk kemudian dimasukkan lagi potongan-potongan kemasan plastik berikutnya. Lalu pakailah alat bantu tongkat kayu untuk mendorong potongan plastik ke dalam botol hingga padat. Jika masih ada rongga udara, maka harus dipadatkan lagi. Ini bertujuan untuk tidak ada oksigen ataupun CO2 yang tertinggal di dalam botol. Kemudian langkah terakhir, menimbang eco-brick tersebut sesuai standar, yaitu kurang lebih 200 gram untuk botol 600 ml. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat eco-brick. Pertama, botol harus dalam keadaan bersih dan kering. Kedua, sampah plastik pun harus dalam keadaan bersih dan kering untuk menghindari bakteri tumbuh di dalam botol eco-brick. Yang ketiga, putar dan tekan-tekan tongkat dan pastikan bahwa isinya padat dan merata di seluruh botol. Ini membantu memastikan bahwa botol tidak memiliki rongga dan memiliki sifat padat yang mirip dengan balok beton. Karena pada dasarnya eco-brick merupakan alternatif penggunaan sampah plastik sebagai pengganti batu bata. Dan untuk ketahanan sendiri, eco-brick dapat bertahan cukup lama. Sejak ditemukan, eco-brick mulai mengglobal dan diadopsi oleh berbagai komunitas peduli lingkungan. Dengan eco-brick, berbagai organisasi tersebut berhasil membangun fasilitas seperti sekolah, bangku taman, hotel, dan lain sebagainya. Dan bangunan yang sudah jadi pun tidak kalah cantik dengan yang dibuat dengan batu bata. Itu semua tergantung dari cara penggunaan eco-brick tersebut.